teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan salah satu olahraga ini? Ya, betul. Ini adalah olahraga memanah. Tetapi, apakah kalian tahu mengapa di saat seseorang melepaskan anak panahnya dari busur, anak panah tersebut tidak langsung terjatuh ke bawah karena adanya gravitasi? Hal ini dikarenakan adanya penerapan vektor dalam olahraga tersebut. Tetapi, sebenarnya vektor itu apa sih? Untuk mengetahui selengkapnya mengenai vektor, simak baik-baik video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angga Rizky Aldira dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti yang sudah kalian ketahui dari judul video ini, hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor beserta dengan latihan soalnya. Namun, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai definisi vektor. Apakah kalian tahu apa itu vektor? Vektor atau besaran vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Kemudian terdapat pula besaran yang mirip dengan vektor. Besaran tersebut bernama besaran skalar. Namun yang membedakan di antara mereka ini adalah untuk besaran skalar yang memiliki nilai tanpa adanya arah. Oke, lalu kita bahas pula cara penulisan besaran vektor. Yang pertama, besaran vektor bisa ditulis dengan huruf yang dicetak tebal. Contohnya seperti berikut, A, S, dan F yang dicetak tebal. Lalu untuk yang kedua, bisa dilambangkan dengan salah satu huruf atau dua huruf yang ditandai dengan garis atau panah. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, kriteria yang terakhir bisa dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda mutlak yang dibaca sebagai panjang vektor. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mempelajari dasar hukum dari besaran vektor beserta dengan rumus-rumusnya. Masuk ke yang pertama, ada gaya. Gaya termasuk ke dasar hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F dan akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Rumus dari gaya sendiri adalah gaya sama dengan massa benda dikali percepatan. Lalu yang kedua adalah berat. Berat termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Lalu rumusnya berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Lalu yang ketiga adalah gravitasi. Gravitasi termasuk ke dalam dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Untuk rumus gravitasi sendiri yaitu gaya gravitasi sama dengan konstanta dikali massa benda pertama kali, lalu dikali massa benda kedua, kemudian dibagi dengan jarak antara pusat kedua benda tersebut. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan termasuk dari dasar hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Ketika gaya tersebut searah dengan gerak benda, kecepatannya akan bertambah, dan ketika gaya tersebut berlawanan dengan gerak benda, kecepatan itu akan berkurang. Lalu dari rumus kecepatan sendiri adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian terdapat percepatan. Percepatan termasuk ke dalam dasar hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan atau perubahan dari kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus dari percepatan adalah percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Lalu yang keenam ada tekanan. Tekanan ini termasuk dari dasar hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup
akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Rumus dari tekanan adalah tekanan sama dengan gaya dibagi luas alas. Lalu yang selanjutnya terdapat perpindahan. Perpindahan termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa percepatan atau perubahan dari kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Lalu rumus dari perpindahan ini adalah perpindahan sama dengan akar arah pertama gerak benda kuadrat ditambah arah kedua gerak benda kuadrat. Lalu yang selanjutnya ada impuls. Impuls termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F dan akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa. Rumus dari impuls adalah impuls sama dengan gaya dikali selang waktu kerja gaya. Lalu yang selanjutnya terdapat induksi magnetik yang termasuk dasar hukum Faraday yang menyatakan bahwa besar gaya gerak listrik induksi dalam suatu kumparan sama dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktu. Untuk rumusnya, yang bagi ujung solenoida yaitu besar induksi magnetik sama dengan permeabilitas magnetik dikali kuat arus dikali jumlah lilitan dibagi dengan 2 kali panjang solenoida. Untuk rumus pusat solenoida yaitu besar induksi magnetik sama dengan permeabilitas magnetik dikali kuat arus dikali jumlah lilitan dan dibagi dengan panjang solenoida. Selanjutnya ada medan gravitasi yang termasuk ke dalam dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Rumus dari medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa benda dibagi dengan jarak titik ke pusat benda kuadrat. Selanjutnya terdapat medan listrik. Medan listrik termasuk ke dalam hukum Coulomb yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus dari medan listrik adalah kuat medan listrik sama dengan gaya tarik-menarik antara muatan dibagi muatan listrik. Lalu selanjutnya ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini termasuk ke dasar hukum Newton yang menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Rumus dari tegangan permukaan atau gamma sama dengan gaya tegangan dibagi dengan panjang permukaan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa materi tentang vektor, alangkah baiknya kita melakukan latihan soal untuk mempertajam lagi pengetahuan kita tentang materi vektor ini. Langsung saja kita ke latihan soal ya. Oke teman-teman, langsung saja kita latihan soalnya. Masuk ke nomor yang pertama. Soalnya itu dua buah vektor masing-masing besarnya 10 satuan dan 7 satuan. Besarnya resultan kedua vektor ini tidak mungkin sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya agar kita lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Diketahui A sama dengan 10 satuan dan B sama dengan 7 satuan. Lalu yang ditanya itu nilai R ini tidak akan sama dengan nilai sesuatu gitu. Lalu untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus simpel ini yaitu A min B kurang dari sama dengan R dan R ini lebih dari sama dengan A plus B. Kita masukkan saja nilai A dan B nya yaitu A 10 dan B 7. Jadi 10 dikurang 7 dan 10 ditambah 7. Nah, setelah dijumlahkan kita dapat ketahui bahwa nilai resultan kedua vektor ini berkisar di antara 3 sampai 17. Jadi untuk pilihan yang benar itu adalah E, 2 satuan karena 2 tidak termasuk di antara 3 dan 17. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Dua vektor A dan B besarnya sama. Besar resultan kedua vektor ini sama dengan besar vektor A maupun B. Sudut apit antara A dan B adalah, nah kita tulis lagi diketahuinya seperti soal yang sebelumnya. Diketahui A sama dengan B sama dengan R, jadi nilai mereka ini sama. Lalu yang ditanya itu alfa atau sudut apit mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Lalu kita ketahui bahwa A dan B ini nilainya sama dengan R, maka bisa kita ubah saja A dan B ini menjadi R. Menjadi R kuadrat sama dengan R kuadrat
ditambah R kuadrat ditambah 2R dikali R dikali cos alfa. Lalu kita jumlahkan R kuadratnya ini akan menjadi seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan 2R kuadrat yang di depan ke ruas yang kiri menjadi R kuadrat minus 2R kuadrat sama dengan 2R kuadrat cos alfa. Kita jumlahkan menjadi min R kuadrat sama dengan 2R kuadrat cos alfa. Lalu kita bagi kedua ruas ini dengan 2R kuadrat menjadi cos alfa sama dengan min R kuadrat per 2R kuadrat. Nah, karena sama-sama ada R kuadrat, bisa kita coret kedua ini, dan hasilnya akan menjadi min 1/2 atau min setengah. Kita ketahui sendiri bahwa cos alfa yang bernilai setengah itu adalah 120 derajat. Jadi pilihan yang benar adalah opsi yang E, 120 derajat. Oke, nomor yang ketiga atau soal ketiga. 3 vektor A, B, dan C masing-masing besarnya 5 cm mempunyai titik pangkal di O. Ketiga vektor tersebut saling sejajar dan membentuk sudut sebesar 45 derajat terhadap sumbu X positif. Besar A plus B plus C adalah, oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 5 cm. A ini sejajar dengan B dan B sejajar dengan C. Lalu sudut apit mereka ini adalah 45 derajat. Yang ditanya itu A plus B plus C. Karena yang ditanya A plus B plus C, bisa kita langsung jumlahkan saja resultannya. Jadi R sama dengan A plus B plus C. Kita masukkan nilainya 5 ditambah 5 ditambah 5 menjadi 15 cm. Jadi pilihan yang benar adalah opsi B, 15 cm. Lalu untuk nomor yang keempat, 3 vektor A, B, dan C masing-masing besarnya 10 cm. Jika A sejajar B dan anti sejajar dengan C, besar resultan ketiga vektor tersebut adalah, oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 10 cm. Lalu A sejajar dengan B dan A anti sejajar dengan C. Anti sejajar ini bisa kita ketahui juga sebagai tegak lurus ya teman-teman. Lalu ditanyanya resultan ketiga vektor tersebut. Untuk menjawab ini bisa kita jawab seperti di soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya semuanya itu tanda tambah karena mereka sejajar semua. Kalau di sini kan kita bisa lihat kalau A anti sejajar dengan C. Jadi C ini bisa kita lambangnya bisa kita ganti minus karena mereka tegak lurus. Jadi A plus B min C. Langsung kita masukkan nilainya 10 tambah 10 dikurangi 10. Jadi hasilnya adalah 10 cm, yaitu opsi yang B. Oke, nomor 5. Sudut antara dua vektor A dan B sebesar 60 derajat. Jika A sama dengan 3 cm dan B sama dengan 5 cm, besar A plus B adalah, oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. A sama dengan 3 cm dan B sama dengan 5 cm. Dan untuk sudut apitnya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya itu A ditambah B-nya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa masukkan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Lalu bisa kita masukkan nilai-nilainya yang sudah kita ketahui, A3, B5, dan alfanya 60 derajat. Lalu akan menghasilkan 9 ditambah 25 ditambah 30 dikali setengah. Jika dijumlah akan menjadi 49. Karena di sini R-nya masih kuadrat, kita akarkan kedua ruas menjadi R sama dengan akar 49. Akar 49 sendiri kita ketahui sebagai 7 cm. Jadi pilihan yang benar itu adalah C, 7 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya teman-teman. Jika panjang vektor A sama dengan 3 satuan dan panjang vektor B sama dengan 4 satuan, dan A tegak lurus B, besar A dikali B adalah, oke, seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya bahwa panjang vektor A sama dengan 3 satuan dan panjang vektor B sama dengan 4 satuan. Lalu A ini tegak lurus dengan B dan sudut apit mereka ini 90 derajat karena mereka tegak lurus. Lalu untuk menjawab pertanyaannya yaitu A kali B, kita bisa menggunakan rumus A dikali B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Kita bisa langsung masukkan nilai-nilainya, 3 dikali 4 dikali cos 90 derajat. Jadi cos 90 derajat itu bisa kita ketahui nilainya 0. Jadi nilai A dikali B ini sama aja dengan 0 cm. Atau pilihan yang benar adalah A, 0 cm. Oke, lanjut ke nomor yang selanjutnya, nomor 7. Jika A sama dengan 3I min J plus 2K dan B sama dengan 2I,
maka A dikali silang B sama dengan, oke kita tulis lagi, diketahui A sama dengan 3I min J plus 2K dan B sama dengan 2I. Lalu ditanya ini A kali silang B. Lalu untuk menjawabnya ya bisa kita langsung kalikan saja sebenarnya. Jadi A kali B ini sama dengan 3I min J plus 2K dikali dengan 2I. Kita bisa dapatkan hasilnya menjadi 6I min 2IJ plus 4IK. Nah, ini karena ada yang seperti ini, kan kita ada 3 variabel ya guys. Jadi kalau misalnya ada I dikali J seperti ini, hasilnya adalah variabel yang tidak ada, yaitu kalau I dan J itu sama dengan K, karena K tidak ada di sini. Dan I dan K karena tidak ada J menjadi J. Karena I ini sendiri, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, hasilnya bakal menjadi 0 tambah 2K plus 4J, dan hasil yang benar adalah 4J ditambah 2K. Jadi pilihan yang benar adalah opsi yang C, 4J plus 2K. Oke, masuk nomor yang ke-8. Jika A sama dengan 3I dan B sama dengan 5J, maka A dikali B sama dengan, oke, kita ketahui bahwa A sama dengan 3I dan B sama dengan 5J. Lalu yang ditanya A kali silang B, seperti soal yang sebelumnya. Kita jawab ya, tinggal kita kalikan lagi seperti tadi, menjadi 15IJ, atau kalau tidak, kan 3 variabel ya guys, jadi kalau IJ yang tidak ada itu huruf K, jadi jawabannya itu 15K. Jadi pilihan mana itu adalah D, 15K. Oke, kita masuk ke nomor yang 9. Sebuah partikel terletak di titik 3,4 sebuah koordinat kartesius. Besar vektor posisi partikel tersebut adalah, nah, kita tulis dulu diketahuinya, kalau jari-jari X sama dengan 3 satuan dan Y sama dengan 4 satuan. Yang ditanya itu panjang dari R ini. Untuk menjawabnya kita bisa gambar terlebih dahulu ya guys, biar lebih jelas apa yang dimaksud dari soal ini. Nah, kita ketahui bahwa X ini di 3 dan dan Y itu ada di 4. Oke. Untuk mencari R-nya sendiri, kita bisa langsung tambahkan seperti ini, RXI ditambah RYJ menjadi 3I plus 4J. Maaf guys. Nah, langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus panjang vektornya. Itu rumusnya adalah akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Bisa kita ketahui bahwa nilai Rx itu 3 dan Ry itu 4. Bisa kita masukkan nilainya menjadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat, yang dimana jumlahkan menjadi 25. Jadi panjang vektor R ini sama dengan akar 25 atau 5 satuan. Jadi pilihan yang benar adalah opsi C. Nah, untuk nomor yang 10, nomor ke-10. Dalam sebuah peta, kota B terletak 3 cm sebelah tenggara kota A. Kota C terletak 4 cm di timur laut kota B. Besar vektor perpindahan dari kota A ke kota C pada peta adalah, oke, kita ketahui bahwa B itu 3 cm di sebelah tenggaranya A, dan C itu 4 cm di timur laut B. Lalu yang ditanya itu resultannya. Untuk memperjelas maksud dari soal, kita bisa gambar terlebih dahulu seperti ini. Kalau B ini 3 cm sebelah tenggara A, dan C ini di timur lautnya B, 4 cm. Nah, untuk resultannya itu, kalau resultan itu ya guys, dari titik awal langsung ke titik akhir. Jadi menghitungnya tidak seperti ini, tetapi seperti ini. Nah, bisa kita masukkan saja. Rumus resultannya itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat menjadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama menjadi hasilnya akar 25 atau 5 cm. Pilihan yang benar itu adalah opsi yang E, 5 cm. Oke, kita lanjut ke nomor yang 11 ya guys. Ya teman-teman, bangun persegi ABCD memiliki sisi yang panjangnya 10 cm. Titik E ini membagi sisi BC menjadi 2 bagian yang sama. Besarnya resultan vektor AC dan AE adalah, nah, bisa kita langsung jawab soalnya. Diketahui bahwa persegi ABCD panjang sisinya itu 10 cm. Dan titik E itu setengah dari BC. Lalu yang ditanya itu resultan dari vektor AC dan AE. Untuk memperjelas soal, kita bisa gambar terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nah, terdapat persegi seperti ini,
yang dimana E ini menjadi pembagi antara B dan C. Karena hasilnya sama, berarti dibagi 2. Jadi B ke E ini 5 dan E ke C ini juga 5. Nah, yang ditanya itu kan AC dan AE. Jadi kita bisa pakai garis bantu untuk membedakan. Untuk yang AC kita misalkan dengan beta, dan A dan E ini kita misalkan dengan alfa, nilai dari vektornya. Nah, kita pertama-tama cari untuk nilai AE-nya terlebih dahulu ya. Untuk AE ini kan sama aja seperti itu, segitiga siku-siku. Kita bisa masukkan, karena kita sudah ketahui dua nilainya, yaitu 5 cm dan 10 cm, kita bisa langsung cari saja sisi terpanjangnya dengan rumus akar AB kuadrat ditambah BE kuadrat. Jadi 10 kuadrat tambah 5 kuadrat, jumlahnya itu menjadi 125, atau 5 akar 5 cm. Lalu untuk yang ACB, ini juga sebenarnya sudut lingkar segitiga siku-siku ya guys, tapi gambaran saya memang agak miss sedikit ya, jadi kita bisa langsung masukkan saja. Untuk nilai AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, jadi 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, hasilnya 200 atau sama dengan 10 akar 2 cm. Nah, langsung kita cari dulu untuk nilai alfanya. Cos alfa sama dengan AB dibagi AE. Udah kita ketahui untuk nilainya, kalau AB itu 10 cm dan AE itu 5 akar 5 cm. Menjadi hasilnya 2 atau 2 per akar 5, kita rasionalkan menjadi 2 akar 5 per 5. Atau dalam desimal menjadi 0,89. Nah, cos 0,89 ini derajatnya itu hasilnya 26,5 derajat. Tadi saya sudah riset terlebih dahulu, nilainya itu sama dengan 26,5 derajat. Lalu untuk mencari beta, kita bisa gampang saja, bisa rumusnya itu 45 derajat kurangi derajat alfa tersebut. Jadi 45 derajat dikurang 26,5 derajat. Jadi nilai B ini sama dengan 18,5 derajat. Jadi nilai cos B atau cos 18,5 derajat ini sama dengan 0,94. Oke, karena semua info sudah kita kumpulkan, bisa kita langsung masukkan saja ke rumusnya, yaitu R sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat ditambah 2AC dikali AE dikali cos beta. Oke, langsung kita masukkan semua nilainya. 10 kuadrat, 10 akar 2, 5 akar 5, 2 dikali 10 akar 2, dikali 5 akar 5, dikali cos 18,5 derajat. Kita masukkan semua nilainya akan menjadi 325 ditambah 94 akar 10. Dan jika dihasilkan itu menjadi 622,25. Akar 622,25 atau senilai dengan 24,94. Kita bulatkan saja ke atas menjadi 25 cm. Jadi pilihan yang benar itu adalah opsi yang D, 25 cm. Oke, lanjut ke nomor yang ke-12. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan anak diukur dari posisi awal adalah, oke, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Ke arah barat 2 meter, belok ke selatan sebanyak 6 meter, lalu belok ke timur sebanyak 10 meter. Yang ditanya itu resultan dari vektor ketiga ini. Untuk menjawabnya bisa kita ilustrasikan dalam gambar terlebih dahulu. Nah, awalnya kan dia bergerak ke arah barat, yaitu ke sini 2 meter. Lalu dia belok, maksudnya dari sini ke sini 2 meter. Lalu dia bergerak ke selatan atau ke bawah sebanyak 6 meter dan belok ke timur sebanyak 10 meter. Nah, kita ketahui di sini kalau dari sini ke sini itu nilainya sama dengan 2 meter tadi. Jadi dari sini ke sini 2 meter dan sisanya itu 8 meter. Oke, kita ketahui ini, dan jika kita pakai garis bantu di sini, kita ketahui bahwa di sini dia nilainya itu sama dengan 6 meter yang di sini. Nah, resultan dari ketiga vektor tersebut kita hitung dari titik awal ke titik yang akhir. Jadi, karena kita sudah ketahui, karena ini kan seperti segitiga siku-siku ya teman-teman. Jadi, karena kita sudah tahu nilai yang di sini dan di sini, bisa kita langsung cari saja sisi terpanjangnya. Jadi, akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat
sama dengan akar 100 atau senilai dengan 10 meter. Ya, ini 10 meter ke arah tenggara ya teman-teman. Jadi pilihan yang benar adalah C, 10 meter arah tenggara. Oke, lanjut ke nomor yang 13. Vektor A besarnya 20 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif di kuadran pertama. Besarnya komponen A dalam arah sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah. Oke, kita ketahui bahwa A sama 20 satuan dan sudut apitnya itu 60 derajat. Lalu yang ditanya itu komponen X-nya dan komponen AY-nya. Untuk menjawabnya kita bisa pisahkan. Untuk AX itu bisa kita jawab dengan rumus A dikali cos 60 derajat. Ini kenapa cos 60 derajat? Karena itu ada di kuadran pertama di mana semua nilai sin cos tan itu bernilai positif. Jadi AX ini sama dengan A dikali cos 60 derajat. A tadi 20 dan cos 60 derajat itu setengah. Jadi hasilnya 10 satuan untuk yang AX. Untuk AY bisa kita tulis sebagai A dikali sin 60 derajat. A tadi 20 dan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Jadi jawaban untuk AY adalah 10 akar 3 satuan. Jadi pilihan yang benar itu adalah A ya guys. Untuk AX 10 satuan dan AY 10 akar 3 satuan. Nah untuk garis ini saya misalkan sebagai akar ya guys. Oke, lanjut ke nomor yang 14. Ini sudah agak susah, kita lihat ya soalnya. 3 vektor A, B, dan C masing-masing besarnya 10 cm, mempunyai titik pangkal di O. Besarnya resultan ketiga vektor tersebut adalah. Nah, pertama-tama seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Untuk nilai A sama dengan B sama dengan C sama dengan 10 cm. Yang ditanya itu resultan gayanya. Nah, bisa kita tulis kembali, gambar yang ada di soal menjadi seperti ini. Kita ketahui bahwa di arah C ini 30 derajat dan di arah B ini 60 derajat. Nah, untuk mengetahui resultan gaya mereka ini, resultan vektor mereka ini, kita harus ketahui dulu komponen AX dan komponen AY, lalu komponen BX dan komponen BY, dan seterusnya. Nah, kita cari masing-masing terlebih dahulu. Untuk AX ini sama dengan A dikali cos 0 derajat. Karena A ini lurus saja, menjadi dia tidak ada derajatnya atau sama dengan 0 derajat ya teman-teman. Jadi kita masukkan nilainya untuk 10 dikali 1 karena cos 0 derajat itu sama dengan 1. Jadi untuk komponen AX itu 10 Newton. Lalu untuk AY, A dikali sin 0 derajat, jadi 10 dikali 0 menjadi 0 Newton. Lalu untuk BX ini kita cari sama dengan min B dikali cos 60 derajat. Karena kita ketahui tadi itu untuk B itu sudut apitnya 60 derajat ya teman-teman. Kita masukkan nilainya jadi min 10 dikali setengah atau min 5 Newton. Untuk BY sama dengan B dikali sin 60 derajat atau 10 dikali setengah akar 3. Jadi untuk BY ini 5 akar 3 Newton ya guys nilainya. Lalu untuk CX ini min C dikali sin 30 derajat. Karena kita ketahui tadi itu nih sudut apitnya 30 derajat ya untuk C. Kita masukkan nilainya jadi min 10 dikali setengah atau min 5 Newton. Untuk CY ini sama dengan min C dikali cos 30 derajat. Ini kenapa kita min semua? Karena C ini berada di sumbu yang negatif semua ya teman-teman. Lalu kita masukkan saja nilainya menjadi minus 10 dikali setengah akar 3 itu minus 5 akar 3 Newton. Nah, karena semua komponen sudah kita ketahui nilainya, kita bisa cari terlebih dahulu untuk resultan sumbu X-nya. Resultan sumbu X itu bisa kita jumlahkan untuk komponen AX plus BX plus CX. Jadi nilainya itu akan bernilai 0 Newton. Untuk nilai resultan Y-nya bisa kita jumlahkan untuk komponen AY plus BY plus CY. Jadi nilainya itu sama dengan 0 Newton pula. Nah, bisa karena semua resultan sumbu X dan Y sudah kita ketahui, bisa kita masukkan ke dalam rumus akar resultan X kuadrat ditambah resultan Y kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, hasilnya ya 0 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah opsi yang A atau maaf, itu bukan Newton ya teman-teman, itu adalah cm. Saya salah tulis, jadi opsi yang benar itu adalah A, 0 cm. Lalu untuk soal yang ke-15, resultan ketiga vektor gaya di atas adalah, langsung kita tulis diketahuinya saja. Untuk gaya yang pertama itu nilainya 4 Newton, gaya yang kedua itu 6 akar 3 Newton, dan
nilai yang ketiga itu 2 Newton. Untuk menjawabnya kita bisa tulis ulang atau gambar ulang gambarnya jadi seperti ini. Oke. Untuk mencari resultan gaya mereka ini kita harus mencari terlebih dahulu seperti soal yang sebelumnya, yaitu F1X dan F1Y, F2X dan F2Y, dan F3X dan F3Y. Nah, untuk mencari soal yang pertama itu F1X. F1X ini sama dengan F1 dikali cos 30 derajat. Nah, untuk nilainya itu sama dengan 4 dikali setengah akar 3 menjadi 2 akar 3 Newton. Lalu untuk yang F1Y itu sama dengan F1 dikali sin 30 derajat, itu 4 dikali setengah atau 2 Newton. Lalu F2X-nya kita bisa masukkan min F2 dikali cos 0 derajat. Atau menjadi min 6 akar 3 dikali 1 dan hasilnya min 6 akar 3 Newton. Lalu untuk F2Y sama F2 dikali sin 0 derajat atau 6 akar 3 dikali 0 menjadi 0 Newton. Nah, untuk F3X ini F3 dikali cos 90 yaitu 2 dikali 0. Jadi hasilnya 0 Newton. Untuk F3Y min F3 dikali sin 90 derajat sama dengan min 2 dikali 1 atau min 2 Newton. Lalu kita cari resultan X-nya seperti soal yang sebelumnya. Kita jumlahkan 2 akar 3 ditambah min 6 akar 3 ditambah 0. Hasilnya itu min 4 akar 3 Newton. Lalu untuk area-nya itu 2 ditambah 0 dikurang 2 menjadi 0 Newton. Lalu untuk resultannya bisa kita tulis rumusnya itu Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. R sama dengan min 4 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi nilainya itu akar 48 atau kita sederhanakan menjadi 4 akar 3 Newton. Jadi pilihan yang benar itu adalah C ya guys. Ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-16. Besaran-besaran berikut merupakan besaran vektor kecuali A. Gaya, B. Energi, C. Kecepatan, D. Percepatan, E. Momentum. Nah, harus kita ketahui besaran vektor itu adalah besaran memiliki besar nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan medan listrik, percepatan medan listrik, momentum, dan medan magnet. Maka dari itu, yang tidak termasuk besaran vektor adalah energi, karena energi hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Jadi opsi yang benar itu adalah opsi yang B, atau energi. Lalu masuk ke nomor yang 17, itu perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, besarnya sama, keduanya terletak dalam garis yang sama, ketiga, keduanya mempunyai arah yang sama, 4, arahnya saling berlawanan. Nah, pertanyaan itu, jika resultan dari dua buah vektor adalah 0, pernyataan yang sesuai adalah dua vektor yang memiliki nilai yang sama, arah yang berlawanan, dan terletak dalam garis yang sama akan menghasilkan resultan vektor yang besarnya 0. Jadi pilihan yang benar itu adalah D untuk opsi yang 1, 2, dan 4. Oke, lanjut ke nomor 18. Pesan-pesan berikut yang dipengaruhi oleh arahnya adalah besaran yang dipengaruhi oleh arahnya adalah besaran vektor. Jadi contoh dari vektor tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu gaya, kecepatan, percepatan, medan listrik, momentum, dan medan magnet. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Maka dari itu, kecepatan adalah besaran yang dipengaruhi oleh arahnya, karena dia memiliki nilai dan arah. Jadi pilihan yang benar itu adalah opsi yang E, teman-teman. Oke, lanjut nomor 19. Itu di antara besaran-besaran berikut, ini yang bukan termasuk besaran vektor adalah, opsinya ini ya, teman-teman. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, terdapat dua besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Jika salah satu besaran itu ada di vektor, berarti dia bukan skalar, dan begitu juga sebaliknya. Untuk besaran skalar ini kan hanya mempunyai nilai, contohnya laju, massa, waktu, dan usaha. Untuk besaran vektor itu punya nilai dan arah, contohnya kecepatan, gaya, momentum, dan percepatan. Maka dari itu, yang bukan termasuk besaran vektor adalah laju, karena laju adalah besaran skalar. Jadi opsi yang benar itu adalah D, laju. Lalu untuk question nomor 20 atau pertanyaan ke-20. Dalam penjumlahan dan pengurangan vektor ada 3 metode yang bisa kita pakai, yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor ini ada 3, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon atau segi banyak. Jadi pilihan yang benar adalah opsi A. Lalu untuk pertanyaan nomor 21,
Sistem yang diperlukan sebagai acuan dalam menganalisis besaran fisika menggunakan vektor adalah analisis besaran fisika menggunakan vektor memerlukan sistem koordinat. Dengan memakai sistem ini, menganalisis vektor akan jauh lebih mudah karena sistem ini akan membuat sketsa vektor yang akan diperhitungkan. Selain itu, bentuk-bentuk siku dalam vektor akan mudah untuk digambarkan. Jadi, pilihan yang benar itu adalah B atau sistem koordinat. Nah, nomor 22. Hasil kali skalar atau dot product disebut juga hasil kali skalar merupakan perkalian antara dua vektor yang hasilnya berupa skalar, atau bukan lagi vektor. Hasil kali skalar dari dua vektor A dan B dituliskan sebagai A dikali B. Nah, dikali ini kita tulis sebagai dot ya guys, bukan kali silang. Jadi karena penulisan ini, hasil kali skalar disebut juga perkalian titik atau dot product. Jadi pilihan yang benar adalah C, perkalian titik. Lalu untuk pertanyaan nomor 23, dalam perkalian vektor selain ada hasil kali skalar atau dot product, ada juga cross product, yaitu hasil kali vektor dari dua vektor A dan B disebut juga hasil kali silang atau cross product karena dituliskan sebagai A dikali silang B. Hasil kali vektor A kali silang B ini menghasilkan vektor baru yang besarnya merupakan hasil kali besar kedua vektor dikalikan sinus sudut antara keduanya. Jadi pilihan yang benar adalah A atau hasil kali silang. Lalu pertanyaan nomor 24, vektor yang dimaksudkan menjelaskan arah suatu vektor adalah vektor. Nah, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai besar 1 dan tidak mempunyai satuan. Vektor satuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan arah suatu vektor. Untuk membedakan dengan vektor biasa, vektor satuan biasanya dituliskan dengan huruf kecil dan dicetak tebal. Jadi pilihan benar adalah E, vektor satuan. Lalu nomor 25. Dalam menentukan besar dan arah resultan vektor, kita memiliki titik-titik cara. Untuk menentukan besar dan arah dari resultan vektor, kita punya dua cara ya teman-teman, yaitu metode grafik dan rumus kosinus, seperti yang sudah kita kerjakan di soal-soal sebelumnya. Jadi pilihan yang benar itu adalah B, dua cara. Oke, nomor 26, masuk ke esai kita. Apakah besaran vektor itu? Berikan contohnya. Jawabannya adalah besaran vektor adalah besaran memiliki besar nilai dan arah. Oleh karena itu, vektor dijumlahkan secara khusus, tidak seperti penjumlahan aljabar biasa. Contohnya, ada gaya, kecepatan, percepatan, medan listrik, dan medan magnet. Lalu, nomor 27, ada berapakah jumlah macam vektor? Jawabannya, vektor ini terbagi menjadi 5 macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada vektor satuan, adalah vektor yang memiliki arah atau menunjukkan arah vektor. Lalu yang kedua ada vektor 0, adalah vektor yang titik awal dan akhirnya bernilai sama. Yang ketiga itu ada vektor posisi, adalah vektor yang menempati posisi pada bidang kartesius. Lalu yang D ada vektor resultan atau vektor yang merupakan hasil dari semua vektor. Lalu ada vektor perpindahan, adalah vektor yang diperoleh dari jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal. Oke. Untuk nomor 28, apa yang dimaksud dengan resultan vektor? Resultan vektor adalah hasil penjumlahan dan selisih maupun perkalian antara beberapa vektor ya teman-teman. Oke, nomor 29. Sebutkan manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nih manfaatnya. Ada yang pertama, menerbangkan layang-layang, membuat anak tidak terlempar dari bidang miring saat bermain jungkat-jungkit, membuat arus sungai menyeret perahu, membuat tarikan antara sudut panah dan anak panah, dengan sudut kemiringan tertentu dapat menentukan jarak jatuhnya bola pada permainan sepak bola. Lalu nomor 30. Kita masuk hitung-hitungan lagi. Untuk dua vektor A sama dengan 3i min 2j dan B sama dengan i min 4j, hitunglah A plus B, B A min B, C panjang A plus B, dan D arah panjang A plus B dan arah A min B. Kita tuliskan lagi diketahuinya A sama dengan 3i min 2j, B sama dengan I min 4j. Lalu yang tanya itu yang tadi, kita jawab satu-satu. Yang pertama kita jawab A dulu, A plus B. Langsung kita jumlahkan saja, 3i min 2j ditambah min I min 4j. Hasilnya menjadi 2i min 6j ya teman-teman. Lalu untuk A min B, kita kurangkan saja, 3i min 2j dikurang min I min 4j. Oke, ini salah tulis ya teman-teman, maaf. Nah, karena ini min, kita ubah. Karena kalau dikalikan min lagi akan menjadi plus, jadi kita ubah menjadi plus I plus 4J. Hasilnya menjadi 4I plus 2J.
Oke, yang ketiga atau yang C, panjang A plus B. Untuk mencari panjang, kita dapat menggunakan rumus akar A kuadrat plus B kuadrat menjadi 2 kuadrat plus min 6 kuadrat, hasilnya 4 akar 40 atau 2 akar 10 ya teman-teman. Lalu untuk yang D, pertama, arah panjang A plus B. Untuk mencari arah suatu vektor, kita dapat menggunakan rumus tan vektor tersebut sama dengan Y per X. Nah, untuk tan panjang A plus B sama dengan Y per X itu Y-nya min 6 dan X-nya itu 2. Jadi hasilnya min 3 atau sudut apitnya menjadi min 71,56 derajat. Lalu arah A min B ini tan A min B sama dengan Y per X atau menjadi 2 per 4. Lalu tan A min B sama dengan 1/2 atau akar atau betanya itu 26,56 derajat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor ke-31. Tentukan sudut antara vektor A sama dengan 3i plus 3j dan B 2i plus j plus 3k. Kita ketahui di sini A sama dengan 3i plus 3j dan B 2i plus j plus 3k. Yang ditanya itu sudut apit antara kedua vektor ini, teman-teman. Untuk menjawabnya, kalau kita diketahuinya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus cos alpha sama dengan AX dikali BX tambah AY dikali BY tambah AZ dikali BZ. Nah, X, Y, Z-nya ini untuk X mewakili I, Y mewakili J, dan Z mewakili K ya teman-teman. Jadi kita masukkan nilai-nilainya dan dibagi AB teman-teman. Maaf saya kelupaan. Nah, kita masukkan nilai-nilai seperti ini dan akan menghasilkan hasil 18/54 atau 1/3. Atau jika diderajatkan jadi sudut apitnya itu derajatnya 70,5 derajat ya teman-teman. Lalu untuk pertanyaan nomor 32, seorang anak berjalan ke arah timur 2 km, kemudian ke utara 8 km, dan akhirnya ke selatan 3 km. Tentukanlah besaran vektor perpindahan anak tersebut. Nah, seperti biasa kita gambar terlebih dahulu agar kita bisa lebih jelas menerka maksud soalnya ya teman-teman. Seperti ini. Dia berjalan awalnya 2 km ke kanan atau ke timur, lalu dia berjalan ke utara sebanyak 8 km, lalu akhirnya dia ke selatan sebanyak 3 km. Dia jadi balik lagi seperti ini guys, dia sudah di ujung, dia ke bawah lagi 3 km. Nah, untuk resultannya itu dari titik awal ke titik akhirnya di sini. Oke teman-teman. Nah, karena kita tahu di sini 3 km, jadi sisanya yaitu 8 kurang 3 yaitu 5. Jadi untuk mencari resultannya bisa kita masukkan saja akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 29 km ya teman-teman. Lalu untuk nomor 33, hitunglah komponen X dan komponen Y dari vektor-vektor A, B, C pada gambar berikut. Seperti ini ya teman-teman, gambarnya bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, diketahui A sama 12 meter, B sama 15 meter, dan C sama 6 meter. Ditanya itu komponen X dan komponen Y-nya. Untuk mempermudah kita mengerjakan soal, kita gambar terlebih dahulu yang kita ketahui seperti ini ya teman-teman. Untuk A ini 2 meter, C 6 meter, B 15 meter. Karena kita tahu di sini kita gambar seperti ini dan akan menghasilkan derajatnya ya, atau yang sudah kita ketahui sebelumnya dari soal. Nah, seperti soal-soal sebelumnya ya teman-teman, kita carinya satu persatu. Jadi AX akan ada rumus sendiri, AY rumus sendiri, dan begitu pula yang lainnya. AX ini kita bisa cari dengan 12 dikali sin 37 derajat atau 12 dikali 0,6 sama dengan 7,2 Newton. Lalu untuk AY sama dengan A dikali cos 37 derajat yang akan menghasilkan 9,6 Newton. Untuk BX itu adalah B dikali cos 40 derajat atau 15 dikali 0,76 atau hasilnya 11,4 Newton. Dan BY min B dikali sin 40 derajat. Hasilnya nanti akan menjadi min 9,6 Newton. Lalu untuk CX ini sama dengan min C dikali cos 60 derajat. Hasilnya nanti akan menjadi min 3 Newton. Lalu CY min C dikali sin 60 derajat. Sama dengan hasilnya menjadi min 3 akar 3 Newton ya teman-teman. Nah, jadi ini komponen X dan Y yang terdapat pada gambar hasil-hasilnya ya teman-teman. Perlu diingat
untuk menentukan di sininya positif atau negatif, kita bisa lihat di koordinat kartesiusnya teman-teman. Kalau dia berada di sumbu yang negatif, maka dia nilai akan negatif. Kalau di positif, dia akan positif teman-teman. Oke, nomor 34. Diketahui dua vektor A sama dengan I plus 3J min K dan B itu sama dengan min I plus J plus K. Hitunglah A plus B A min B, C A kali B. Seperti biasa kita harus ketahui ditanya, lalu kita jawab. Untuk yang A plus B, tinggal kita tambahin seperti biasa, hasilnya nanti akan menjadi 4J karena 3I dan K ini bisa dicoret karena hasilnya bakal 0. Dan A min B kita seperti biasa dikurangkan langsung karena ini ada 3 suku, kita kali masuk terlebih dahulu, minusnya menjadi plus I min J min K. Jadi kita bisa tahu hasilnya itu sama dengan 2I plus 2J min 2K. Lalu yang terakhir itu ada A kali dot B. Ya, kita ketahui rumusnya sebelumnya itu AXBX plus AYBY plus AZBZ. Kita masukkan nilai-nilainya yang nantinya akan menghasilkan nilai 1 ya teman-teman. Jadi ini jawaban-jawabannya. Langsung kita masuk ke nomor 35 atau nomor yang terakhir. Tentukan perkalian silang dari dua vektor A sama dengan 2I plus 3J plus K dan B min 4I plus 2J min K. Diketahui dan ditanyanya sudah kita tulis lagi. Lalu kita jawab. Untuk A kali silang B, kita masukkan rumus AY dikali BZ min AZ dikali BY I plus AZBX min AXBZ J plus AXBY min AYBX K. Ini sama aja dikali silang ya teman-teman. Jadi semua komponen itu kita kali-kalikan semua ya teman. Dan masukkan nilai-nilainya yang akan akhirnya menghasilkan nilai min 5I min 2J plus 16K. Oke, sekian latihan soalnya. Ternyata fisika sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Asalkan kita terus berlatih dalam mengerjakan soal-soalnya. Nah, kita sudah selesai nih latihan-latihan soalnya. Ternyata mudah dan menyenangkan kan mengerjakan latihan soal tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini ialah besaran vektor memiliki beberapa contoh. Begitu juga dengan besaran skalar. Nah, besaran skalar ini dengan besaran vektor saling berhubungan ya teman-teman. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita harus sering-sering berlatih. Dan jangan lupa pula belajar serta banyak membaca buku ya teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai sini saja pembelajaran kita, teman-teman. Saya Angga Rizka Lira, pamit undur diri. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.